Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Ritma Fitriani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan yang udah teman-teman lihat dari judul dan cover podcastnya, saya akan membahas tentang penggunaan metode Karus-Kuntuker pada kasus Korean Street Food. Sebelum kita mulai ke intinya, saya akan memberikan sedikit footage terkait kasus ini. Kenapa sih harus Korean Street Food? Kan masih banyak hal di luar sana. Yang pertama, itu karena di Indonesia ini kan lagi hype banget nih yang namanya K-Wave atau budaya Korea. Contohnya, kayak K-pop, K-style, fashion, make-up, skincare, dan pastinya K-food. Maka dari itu, peneliti memilih K-food agar dapat mempermudah proses penelitian. Metode Karus-Kuntuker ini termasuk bagian dari diferensial fungsi majemuk secara matematika. Diferensial fungsi majemuk ini adalah diferensiasi untuk fungsi-fungsi yang mengandung lebih dari satu macam variabel bebas. Di dalam diferensial fungsi majemuk secara matematika, terdapat tiga metode. Yang pertama, diferensial parsial, yang kedua pengganda Lagrange, dan yang ketiga, metode Karus-Kuntuker. Di antara teman-teman semuanya, ada yang tahu nggak sih apa itu metode Karus-Kuntuker? Atau sebelumnya pernah dengar, tapi cuman sekilas doang. Nah, maka dari itu kita bakal bahas di podcast kali ini. Jadi, metode Karus-Kuntuker ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari optimasi bersyarat. Dalam metode Kuntuker, dapat mengoptimalkan sebuah fungsi terhadap sebuah fungsi yang berbentuk pertidaksamaan. Bentuk permasalahannya biasanya berupa yang pertama, memaksimumkan fungsi tujuan fxy terhadap kendala gxy kurang dari sama dengan 0, atau meminimumkan fungsi tujuan fxy terhadap kendala gxy lebih dari sama dengan 0. Ada dua macam cara penyelesaiannya. Yang pertama dengan cara menggunakan metode Lagrange yang dirubah kemudian diuji dengan kondisi persyaratan Kuntuker. Yang kedua, dengan menggunakan metode Kuntuker itu sendiri. Lalu, ada dua syarat metode Kuntuker melalui metode Lagrange yang dirubah dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menganggap kendala pertidaksamaannya sebagai satu persamaan. Yang kedua, melakukan pengujian terhadap nilai lambda. Jika lambda lebih dari 0, berarti nilai optimum yang diperoleh juga merupakan nilai optimum yang berkenaan dengan fungsi kendala yang berbentuk pertidaksamaan. Penelitian ini akan mengambil salah satu usaha dagang Korean street food, yaitu Kim's Tteokbokki. Profil dari Kim's Tteokbokki. Kim's Tteokbokki adalah salah satu usaha dagang yang menjual makanan khas dari negeri ginseng atau Korea Selatan, menggunakan rempah-rempah pilihan, bahan yang halal, serta memiliki rasa yang masih bisa dinikmati pada lidah orang Indonesia, tetapi tidak menghilangkan rasa khas Koreanya. Di antara banyaknya menu yang dijual oleh Kim's Tteokbokki, peneliti hanya mengambil 5 makanan berdasarkan rating bestseller di Kim's Tteokbokki. Nah, 5 menu itu apaan aja ya teman-teman? Kalau bisa teman-teman lihat di gambar yang ada di cover podcast ini, itu kan ada yang merah-merah nih. Menarik banget gak sih? Nah, itu adalah tteokbokki. Tteokbokki itu adalah kue beras yang dipadukan dengan saus gochujang halal. Yang kedua, ada rapoki, yaitu kue beras yang dicampur dengan mie. Yang ketiga, ada ramyeon, yaitu mie dengan kuah pedas. Yang keempat, ada odeng, yaitu fish cake. Dan yang kelima, ada gimari, atau bihun khas Korea yang dibungkus dengan rumput laut dan dilapisi dengan tepung. Berlokasi di Jalan Monumen Pancasila Sakti nomor 29, RT 5 RW 2, Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan data serta informasi melalui internet maupun jurnal. Data yang diperoleh juga menggunakan wawancara serta observasi langsung. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mencari keuntungan maksimum pada usaha dagang Kim's Tteokbokki selama 1 bulan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga modal dan harga jual kepada konsumen. Koefisien dari masing-masing variabel keputusan menunjukkan keuntungan dari setiap jenis makanan Korea tersebut. Selanjutnya adalah menentukan fungsi kendala. Fungsi kendala dibentuk dari kapasitas maksimal produksi usaha Kim's Tteokbokki. Kapasitas produksi usaha Kim's Tteokbokki untuk 5 makanan selama 1 bulan adalah 500 pieces.
Setelah kita menentukan fungsi kendala, selanjutnya adalah membentuk Lagrangian untuk menghitung titik-titik kritisnya. Dan langkah selanjutnya yaitu memaksimumkan fx. Setelah didapat, maka akan dibentuk suatu fungsi Lagrange. Fungsi Lagrange ini akan menjadi fungsi tujuan untuk mencapai nilai hasil produksi dan keuntungan yang optimal. Fungsi tujuan yang diubah menjadi stasioner melalui turunan pertama terhadap setiap variabel. Setelah itu, kita substitusikan semua persamaannya. Maka didapatlah keuntungan maksimum dari GameStop Poki selama 1 bulan yaitu Rp10.553.039,9. Berdasarkan hasil penelitian di atas, perusahaan dagang GameStop Poki mendapat keuntungan maksimum sebesar Rp10.553.039,9 yang didapat dari penjualan total 500 pieces dalam waktu sebulan dengan rincian sebagai berikut, yaitu Topoki yang menghabiskan sekitar 95 mangkok dalam 1 bulan, Rapoki yang menghabiskan sekitar 35 mangkok dalam sebulan, Ramyeon 70, Odeng 200, dan Gimari 100. Sekian dari saya, terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast kali ini. Semoga podcast ini membantu pemahaman teman-teman tentang metode Karuskun-Tuker. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan bila ada kritik ataupun saran, bisa langsung menghubungi email yang tertera pada bawah cover podcast atau di description box. Sampai jumpa di next Adiles Podcast. Bye-bye!